Oke, udah recording ya? Kayaknya udah deh. Sip. Terus yang keempat itu adalah bilangan kuantum spin elektronnya. Kuantum spin. Atau kita tulis MS. Ini kayaknya nanti dikiranya ME. Ini adalah ML ya. Nah, contoh nih, kalau misalnya kita punya hidrogen ya, atom hidrogen. Nomor atomnya 1. Nomor atomnya 1, berarti kalau nomor atomnya 1, jumlah elektronnya, sekarang kita fokus ke elektron aja ya. Jumlah elektronnya itu adalah elektron itu 1. Jadi kalau jumlah elektronnya cuma 1, N-nya itu juga sama dengan 1, L-nya berarti 1 dikurang 1 sama dengan 0, ML-nya itu dia mulai dari, kalau cuma 0 berarti dia cuma ada 1, oke? Terus bilangan spinnya, nah spinnya ini kalau ada 1 biasanya dia positif dulu. Positif setengah, jadi dia biasanya ke atas dulu. Nah yang perlu kalian ketahui, jadi dalam, ini kayaknya belum nyampe ya, nanti ya sebentar ya. Ini contoh yang gampang dulu. Kalau misalnya kita punya atom oksigen, oksigen nomor atomnya berapa? 8 ya. Nomor atomnya 8. Berarti jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektronnya jadi berapa? Jumlah elektronnya jadi berapa? Kalau nomor atomnya 8? 8 Ya, sip. elektron. Jumlah elektronnya berarti 8 juga ya. Ya, Nah, N-nya ini berapa, Bu? Kira-kira, Bu? Apakah N-nya sama dengan 8? Nah, jadi tidak seperti ini ya. Kita hanya lihat dulu. 12. Kalau N sama dengan 1, ups. Jadi, kalau N sama dengan 1, mana sih kamu? Kalau N sama dengan 1, jadi dia itu, elektron itu dia punya ruang ya. Lapis pertama, nah kulit pertama, kulit ke 1 ya, kulit 1. Dia itu ada 1 ruang. Nih, N. 1 ruang ini bisa untuk 2 elektron. Misal 1, 2. Oke, jumlahnya berarti 2 elektron ya. Sisa berapa? Kita ada 8 nih. Sisa 6 ya. Nah, di kulit kedua, karena ini kan N sama dengan 1, tadi kita punya, sorry, L-nya itu bisa 0 sampai, sorry. Ini N1 ya. Kalau N2, N sama dengan 2 itu L-nya 0 dan L-nya 1. Nah, kalau L-nya 2, yang ini kulit ya. Ini kulit ya, kulit atau N, jadi sama nih. L sama dengan 0, berarti dia di sini. Sorry. Berarti dia di sini, 2. L1. Kalau L1, ML-nya, kalau L dia 1, ML-nya itu sama dengan 3. Kenapa? Karena L-nya ini dia plus minus 1. Nih, kalau L 0 berarti dia 0, kalau ini nih plus minus 1. Jadi plus 1, 0 sama, min 1, 0 plus 1 ya. Balik saya. Jadi kalau kita gambarkan nih, jadi ini tuh adalah penggambaran dari azimut ya. Dari si ML, magnetik, sorry. Jadi yang ini adalah si L0. Ini L sama dengan 0 ya. Nah, ini karena ada 3, jadi begini. Nah, ada 3 ruang. Oke, ini ML. Ini ML-nya sama dengan 3. Oke, ada 3 ruang. Nah, sekarang kan kita kan ini udah ada 2 elektron ya. Udah ada 2 elektron. Sisanya 6 elektron. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke yang pertama dulu. 1, 2. Oke. Berarti ini 2 tambah 2, 4 ya.
Sisanya 4. Nah, sisanya 4, berarti di sini 1, 2, 3. Udah mentok, balik lagi yang pertama 4. Kayak gini. Jadi totalnya adalah ini 2 elektron, ini 6 elektron. Hasilnya 8 elektron. Gitu. Nah, karena di sini ml-nya 3, terus ms-nya jadinya berapa, Bu? Nah, ms ini kita lihat di terakhir ya. Yang terakhir ini kan dia di posisi ini. Hadap bawah. Hadap ke bawah ya. Hadap ke bawah berarti ms-nya sama dengan negatif setengah. Untuk nilai ms selalu setengah ya. Positif setengah atau negatif setengah. Ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, kalau yang elektron tadi itu gampang ya, karena cuma dia ada satu ruang, ya udah, cuma ada satu, Bu. Oke, satu, udah selesai gitu kan. Sehingga ms-nya positif, karena hadap ke atas. Nih, ini untuk pengantar sebentar. Sebenarnya ini ada lagi penjelasannya di slide ini, cuma saya pengen langsung ke sini aja biar kalian ada gambaran ya. N itu adalah kulitnya, jadi kulit satu. Ini yang kulit kedua. Nah, kulit satu itu posisinya selalu seperti ini. Cuma ada satu ruang ya. Hanya ada satu ruang. Oke. Kulit yang pertama itu pasti selalu seperti ini. Kulit yang kedua ini pasti selalu begini. Ruangnya nih, ruangnya. Yang biru-birunya ya. Kulit ketiga seperti apa? Oke, kita pelajari selanjutnya ya. Ini yang disebut dengan konfigurasi elektron. Oops. Saya stop screen. Stop share. Nah, ini tadi ya kalau misalnya kita lihat secara 3 dimensi, nah ini orbit, ada S, ada P, ada D, dan ada F. Oke ya, ini S, P, D, dan F. Oke. Nah sekarang kita masuk nih ke konfigurasi elektron. Jadi apa sih konfigurasi elektron itu? Hmm. Oke, konfigurasi elektron itu konfigurasi artinya dia adalah susunan ya, susunan dari elektron di dalam atom. Oke. Nah, ini biasanya yang kita lihat itu adalah elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron-elektron yang terletak pada kulit yang paling luar ya. Contohnya kayak si oksigen tadi berarti kulit yang paling luarnya itu adalah kulit yang kedua ya, kulit yang kedua. Oke. Nah, ada beberapa aturan dalam menentukan konfigurasi elektron ini. Yang pertama itu ada aturan Bohr. Aturan Bohr tadi kita udah tahu ya, dia menentukan kulitnya apa aja. Terus aturan bilangan kuantum itu yang menentukan subkulitnya. Oke. Biasanya nih konfigurasi elektron kayak gini tulisannya. Contoh, atom helium ya. Atom helium itu punya 2 elektron. Jadi dia satu, bilangan kuantumnya yang pertama, 1s2. Jadi orbitalnya dia orbital S. Jadi ini bukan S kuadrat ya dibacanya, tapi S2. Tuh. Nah, satu ini menandakan bilangan kuantum utama, N. S ini adalah momentum sudut atau L. Dan 2 ini adalah jumlah elektron dalam orbital ya, atau dalam subkulitnya. Itu. Contohnya tadi kalau atom hidrogen H punya total 1 elektron berarti 1s1. Tuh. Nah, kalau atom litium itu dia ada 3. Berarti 1s2 ini kan untuk 2 nih. Sisanya 1. Sisanya adalah 2s1. Oke ya. Nah, ini beberapa konfigurasi elektron pada unsur di periode kedua. Jadi di tabel periodik itu kan ada tuh periode yang unsur yang kedua. Periode kedua itu ada litium, berilium, boron, karbon, dan seterusnya. Itu kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau untuk yang atom numbernya 3 atau nomor atomnya 3 berarti jumlah elektronnya ada 3 juga ya. 1s2, 2s1. Oke. Jadi di sini 2 tambah 1, 3 ya. Lihat yang kecil-kecil angkanya itu jumlah elektronnya 3.
Kalau berilium ada 4, Bu. Berarti 1s2, 2s2. Jadi 2 ditambah 2, yang S-nya ini ada 4. Oke. Kalau 5 gimana? Kalau 5 berarti 1s2, 2s2, 2p1. Nah, sisanya yang 1 ini ada di P. Dan seterusnya. Tadi kita punya oksigen ya. Nomor atomnya 8, jumlah elektronnya berarti 8. Berarti ini 1s2, 2s2, 2p4. Jadi totalnya 2, 2 tambah 4, hasilnya adalah 8. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada beberapa aturan juga nih dalam konfigurasi elektron ya. Menurut secara bilangan kuantum itu dia memenuhi tiga aturan ini. Yang pertama ada namanya asas Aufbau. Nah, asas Aufbau ini artinya gini. Jadi ini tadi ya yang tingkatan kulit. Nah, gimana sih Bu kok ada 1s1 langsung ke 2s2 kayak gitu. Jadi ini aturan untuk pengisian kulitnya. Kalau kulit pertama, dia cuma punya satu subkulit, satu S ya, satu S. Nah, kalau yang kulit kedua atau L, kulit kedua, itu dia ada dua kulit, ada dua subkulit, S dan P. Oke, S dan P. Kalau dia ada tiga, atau kulit ketiga, dia ada subkulitnya tiga juga, S, P, D. Dan seterusnya ya, sampai I. Nah, proses pengisian itu kita tidak bisa 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, enggak. Tapi dia mengikuti aturan ini. Nih, tanda panah ini ya. Yang pertama itu 1S. Oke. Selanjutnya adalah 2S. Ya, masih sama. Oke. Lanjutnya lagi 2P, terus 3S. Oke. Selanjutnya lagi adalah 3P, terus 4S dulu. Jadi setelah 3P jangan ke 3D. 3P tapi ke 4S. Setelah 4S barulah ke 3D. Nah, 3D, 4P, 5S. Jadi ini yang disebut dengan asas Aufbau. Jadi dia tingkatan energinya itu tidak mengikuti secara hierarki gitu ya, tapi dia mengikuti tanda panah ini. Serong dari kanan ke kiri ya. Diagonal kanan ke kiri. Nah, itu adalah asas Aufbau. Contohnya kalau misalnya kita punya konfigurasi elektron dari kalium ya, kalium Kak, nomor atom 19. Berarti jumlah elektronnya ada 19. Kira-kira seperti apa? Ya, ada yang mencoba? Kira-kira seperti apa? Terakhirnya aja dah. Kan dia 19 ya. Ingat, satu S ini, oh ya bentar, saya belum iniin juga ya. Oke, tadi kalium 19. Saya balik lagi ke catatan saya tadi. Mana dia? Hmm. Kalau misalnya kita punya tadi atom kalium 19. Ups. Kalium nomor atom 19. Berarti jumlah elektronnya ada 19 ya. Bentar, sebelum ke sana saya jelaskan orbital tadi ya. Ups, sorry. Orbital atau subkulit alias dia bilangan kuantum azimut ya, L. Jadi tadi itu kan ada S. Kalau S itu dia hanya bisa satu ruang alias hanya untuk dua elektron. Oke. Kalau P itu ada 3 ruang. Nah, karena satu ruang 2 elektron, berarti total P totalnya jadi berapa? Jadi berapa? 6, Bu. 6. Sip. 6. Oke, jadi 6 ya. Totalnya adalah 6 elektron. Ini tuh selanjutnya D. Nah, jadi ini tuh 0. Kalau misalnya saya tulis, sebentar. Ganti warna.
0, kok ini 0, min 1 plus 1. ml-nya ya. Selanjutnya kita punya D. Kalau D itu berarti kan dikurang 2 ya, kurang 2. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, dia ada 5. Karena 0 plus 1 min 1 min 2 plus 2. Berarti total elektron di D ini berapa? 10. 10 10. elektron ya. 10 Dan selanjutnya elektron. F. Kalau F gimana, Bu? Berarti tinggal tambah aja ke kiri dan ke kanan tambah 2 lagi. Berarti totalnya ada berapa ruang? Tuh 2, 3, 4, 5. Ini 0, min 1 plus 1, min 2 plus 2, min 3 plus 3. Berarti totalnya ada berapa? 2, 12. 3, 4, 5, 6, 7 ruang ada 14 elektron. Gitu ya. Jadi ini adalah Ya. orbital 10. Ya. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita punya jumlah elektronnya 19 nih. Berarti, kita masuk ke yang pertama dulu ya. Kulit pertama. Ingat tadi. Ini kulit, ini orbital. Kulit pertama 1s tadi kan. Kulit kedua 1s. 2s karena dia kulit kedua. 2p. Oke. Kulit ketiga 3s, 3p, 3d. Kulit keempat 4s, 4p, 4d, 4f. Oke. Nah, kita juga bisa kalau misalnya untuk mempermudah kalian menentukan berapa sih jumlah elektronnya, kita masukin aja nih yang dari orbital ini. S itu maksimum 2. S maksimum 2. P maksimumnya 6 ya. 6. 6, 6. Oke. D maksimumnya 10. Oke, 10, 10. F maksimumnya 14. 14. Oke. Nah, kayak gitu. Sekarang kita punya 19. Oke. Kita masukin yang pertama dulu ya, kulit pertama. Kulit Ya. pertama. 1s2. Oke. 1s2. Nah, terus masih kurang 2s2. ya, masih 17 ya. Ditambah lagi yang kulit kedua. Ya. 2s2. 2s2. S2. Oke, 2p6. Totalnya berapa nih? 2p6. 2, 2, 4, 10 baru ya? 10. Kurang 9. Kita masukin 3 3s2. S2. Terus udah berapa nih? 3p6. Tunggu dulu. Ini 10 tambah 2. Oke, jadi 12 ya. Oke, 3p6 jadi Ya. totalnya 18. Habis itu 18. apa? 4s1. 4s1. Nah, kenapa 4s1? Karena tadi kita ngikutin azas Buletin bau ya. 19 Jadi nih. kalian jangan 3p, Ya. jangan dikira ini kan 1s2, 2s2, 2p2. Awalnya mikir kan ini ke sini, habis itu 2s2, 2p6. Terus 3s2, 3p6. Hati-hati, jangan ke 3d dulu. Karena kita mengikuti azas Aufbau. Azas Aufbau adalah dia begini ya. Ke sini, terus ke sini, Miring. ke sini miring, terus ke sini. Nyorong. Oke. Jadi dia ke 4s dulu. 4s berapa? 4s2? 4s. 4s berapa kira-kira? 2? S1. Coba 1. totalnya ini berapa? Ini kan 2 ya. Ini 2. 4s1. Ini berapa? 8. Ini 8. Ini udah 18 nih. Berarti dia kurang 1 lagi. Jadi jangan 4s2, tetapi 4s1. 1. Nah, sip. Dan inilah yang disebut dengan elektron valensi. Artinya dia elektron gini deh ya, saya singkat, pada kulit terluar. Pada kulit terluar. Yang atas ini, yang 3 ini boleh ya, kalau kalian mau isi semua, misal kita isi pakai yang rongga-rongga, bukan ruang-ruang itu, saya isi di sini berarti kan, ada di sini 1,
dan seterusnya ya. Jadi kalian bisa isi. Cara ngisinya 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Dan seterusnya di sini baru yang di elektron valensi ini yang menentukan. Yang 4s1 ini. 4s1 berarti dia 1 aja ya. Nah, terus kalian lihat nih. Karena dia di kulit ke-4 ya. N-nya sama dengan 4. Ya kan? Ini konfigurasi elektron. N-nya sama dengan 4. Kenapa saya pusing anjing? Oh, kenapa itu ada gugup disebut? L-nya berapa? L-nya itu di sini ya, S. L-nya berarti kalau S dia L-nya di S itu dia sama dengan 0 ya. Dari mana Bu lihat 0 nih? Lihat nih 0. Kalau P berarti 1 dia. Kalau D berarti 2. Nah, terus Oh, ML-nya. ML-nya berarti dia di mana? ML tadi yang azimut ya. ML-nya di karena dia ada satu ruang berarti ya udah 1 aja. 1. Oke. Terakhir Hmm, MS spin ke atas atau ke bawah? Ke atas. atas Ke atas berarti Jadi positif plus setengah. 2. setengah karena dia ke atas. Ini kan? Oke, pelan-pelan ya. Nggak usah buru-buru, tenang. Ini adalah konfigurasi elektron. Elektron valensi 4s1. Tentu kalian kalau untuk menuliskannya semuanya segini ya. Kalau ditanya apa sih konfigurasi elektronnya, ini yang harus kalian tulis. Ah, susahnya. Pelan-pelan. Kalau ada yang bingung, masih pusing, silahkan ditanyakan. Sorry. Sorry, tadi ML-nya ini bukan 1 ya. Ya ML-nya itu yang 0. saya bingungin dari tadi. Iya, ML-nya 0, 0, 0. Karena dia posisinya di sini ya. Saya akan kasih beberapa contoh supaya kalian tidak pusing ya, supaya kalian bisa agak sedikit terbiasa. Kalau sekalian pusing di di apa contoh pertama itu wajar ya, sangat wajar. Saya juga dulu pusing. Apaan ini gitu kan? Oke. Saya coba balik dulu deh ke teori beberapa azas tadi, jadi biar kalian bisa. Ini. Oh, baik lagi di slide gue. Rencana pembelajaran. Ini memang butuh pelan-pelan ya. Ini tadi asas Aufbau untuk mengisi ya, mengisi si elektron itu mengikuti asas Aufbau. Terus yang kedua, nah ini tadi 4s1 benar ya, kita dapatnya 4s1. Bukan 3d1, tapi 4s1. Itu asas Aufbau. Terus yang kedua kita ada prinsip larangan Pauli. Nah ini. Jadi prinsip larangan Pauli itu dua buah elektron tidak boleh tuh punya 4 bilangan kuantum yang sama empat-empatnya. Maksudnya kan tadi bilangan kuantum ada 4 tuh. Mereka tidak boleh empat-empatnya sama. Kalau yang ketiga sama, harus yang terakhirnya ini beda gitu ya. Oke. Jadi So, contohnya nih, kalau misalnya kita punya helium. Helium kan tadi nomor atomnya 2. Berarti kan cuma ada satu ruang ya, S. Nah, tidak boleh tuh diisi dia sama-sama spin ke atas, nggak boleh. Atau ditaruh sama-sama spinnya ke bawah, dua-duanya juga tidak boleh. Nah, tapi yang boleh adalah satu harus ke atas, satu harus ke bawah. Jadi dalam satu ruang itu dia harus berbeda arah rotasinya ya. Nah, itu adalah prinsip larangan Pauli. Tidak boleh dua-duanya ke atas, tidak boleh dua-duanya ke bawah. Hmm. Terus, nah ini yang benar. Oh, oke, udah itu aja ya. Sip, sip, sip. Oke, kita mulai. Yang mana nih? Ini.
Tentukan konfigurasi elektron dan 4 bilangan kuantumnya dari atom karbon. Sekarang atom karbon ya. Namanya latihan soal, kita kerjakan sama-sama. Tenang aja. Saya bagi. Alhamdulillah. Pokok kalian harus bisa. Kalau masih ada yang bingung harus tanya. Kalau enggak, kasihan nanti susah sendiri kalian. Harus sampai bisa dan benar-benar paham. Oke? Mana tadi? Ini dia. Kita punya tadi soalnya adalah karbon ya, atom karbon. Latihan soal atom karbon. C6. Kalian sambil nyatat juga ya, jangan mentang-mentang online terus cuma dengerin aja. Nanti kurang masuk Bu. di otak. Latihan soal pertama disuruh tentukan konfigurasi elektron. Ya tuliskan semuanya. Tentukan konfigurasi elektron dan 4 bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantumnya disuruh disebutkan dari atom karbon. Nomor atomnya 6. Kita punya atom karbon, nomor atom 6 ya. Saya akan pindahkan. Oops. Oh, no way. Kalau mau sambil ini sendiri juga kalian bisa ya. Kalau mau sambil coba dulu. Saya mau pindahin ini sebentar. Berarti kalau 6 itu Nih, atom karbon. Berarti kita masuk ke kulit pertama dulu ya. 1 ya. S2. Nah, terus sisa 4 masih. Oke, Sisa 2 4. S2. 2 S2 Nah, terus dan 2P, P-nya berapa? Sisanya? 2. 2. 2. 2. Oke, sip. Karena kan di sini jumlah elektron ya. Ini jumlah elektron. Ini kan lihat di atasnya nih 2. Di sini 2 tambah 2, 4. Jadi totalnya 2 tambah 4, 6 elektron. Oke, sip. Nah, Tadi jumlah elektron sama dengan 6. Ini adalah konfigurasi ya. Berarti konfigurasinya adalah, kita tulis, jadi kalau kalian mau tulis jawabannya, konfigurasi karbon C6 adalah 1S2, 2S2, 2P, 2P2, sip. oh konfig. All good. Mana? Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah bilangan kuantumnya apa saja. Kalau kalian ingin menentukan bilangan kuantum, kita masukkan ke dalam ruang-ruang itu tadi ya. Nih, tadi kita punya, 1S2, 2S2, 2P2. S itu hanya ada satu ruang, di mana ml-nya adalah 0. Oke? Yang 2S2 juga hanya punya satu ruang, mana ml-nya 0 juga. Nih, ini ml ya, biar gampang. Terus yang ketiga 2P. P itu, orbital P itu punya 3 ruang. 3 ruang. Kalau ada 3 ruang berarti ml-nya 1 ya. ml-nya 1. Kenapa 1? Karena di sini kan 0, min 1 plus 0. itu ml-nya ya. Ini ml-nya 1. Jadi lihat angka terakhir. Nah, berarti sekarang kita kita isi dulu ya. Isi dulu sesuai asas of law. Isi dulu. 1S2 berarti ada 2 elektron. 1 ke atas, 2 ke bawah. Tidak boleh kedua-duanya ke atas, kedua-duanya ke bawah. Karena itu larangan Pauli ya. 1, 2. Berarti ini 3, 4. Oke. Yang P ada 2. Berarti mulai dari minus dulu. 1, 2. Dan harus ke atas dulu. Nah, selesai. Dari sini berarti kita bisa menentukan nih bilangan kuantum.
Bilangan kuantum kita lihat elektron valensi ya. Lihat elektron valensi. Artinya elektron terakhir. Elektron valensi atau terakhir. Berarti di sini kan si ini nih. Nih di sini ya. Alias yang ini ya. Itu adalah Ini elektron berarti valensinya. Bilangan kuantum utama N-nya sama dengan berapa? Karena dia 2, 2P2 berarti N-nya sama dengan 2. Oke? Karena dia 2P2. Ini adalah si N. Nah, ya Tuhan. ini N ini. Ini si N. Oke? N oke ya? Ada pertanyaan nggak? Gampang. Kalau N lihat aja terakhir elektron valensi. Nah, di depannya angka berapa? Disitulah N. Ya. Oh ya. Nah ya. Nah, saya pelan-pelan. Terus sekarang apa lagi? Azimut ya. Azimut L sama dengan berapa kira-kira? Apa? Lihat, kalau azimut, lihat setelah angka 2 itu apa? Ini ya, sama-sama merah. Azimut misalnya biru. Azimut biru. Eh, 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 Berarti setelah 2 itu hurufnya adalah P ya. Lihat, B. Ya. P. Berarti V ini yang menentukan azimut. Nah, V P2. ini yang menentukan L. Oke. Artinya dia ini yang berada di orbital kedua ya. Orbital kedua P. Kalau orbital kedua P, berarti dia berapa L-nya? Ya. 6. Nah, L-nya itu kan sama 2. dengan N dikurang 1 sebenarnya ya. Atau 2 dikurang 1, hasilnya 1. Atau L ini juga yang menandakan, ini tadi nih. Nih. Sorry. What did I do? Nih, ini 1 kan, sampai 1 kan. Nah, jadi karena L sama dengan 1, sehingga dia ini menghasilkan -1, 0, +1. Jadi kalian bisa lihat juga dari si jumlah paling besar ya. Jumlah paling besar di sini nih, saya kasih biru-biru. Oke? Itu adalah L-nya ya. Nah, sekarang kalau ML-nya berapa ML? Nah, baru kita masuk ke ML. Saya udah tulis sih di situ yang merah-merah ML. Elektron terakhir kan yang kuning ini ya. Iya. Ya. Dia berada di ML berapa? -1, 0 atau +1? 0. 0. Berarti ML-nya dia adalah 0. Nah, itu. Oke. Kenapa? Karena elektron terakhir di kotak 0 pada 2P. Oke? Oh, berarti ML itu menentukan kotak yang terakhir, Bu. Ya, elektron terakhirnya di mana? Di situ ML. Orientasi orbitalnya ya. Tapi kalau L-nya aja, gampangnya sih N kurang 1, tuh lebih gampang. Tapi kalian bisa lihat juga, pasti dia harus sama nih. Si N-nya ini dia berada di posisi yang kiri kanannya jadi -1 +1. ML itu dari -1, dari si L ini dia berada di mana? -1, 0, atau +1. Nah, itu ML. Oke? Ya, jadi lihat elektron valensi ini. Elektron terakhir atau elektron valensi. Terakhir, nah ini paling gampang sih terakhir ya, MS. Spin. Lihat aja ke atas apa ke bawah? Ke atas. Ke atas, berarti +1/2. Aduh. Karena elektron terakhir
arahnya ke atas ya. Arahnya ke atas. Nah, ini Wih. bilangan 4 bilangan kuantumnya ini ya. N sama dengan 2, L sama dengan 1. Jadi 4 bilangan kuantumnya adalah bilangan kuantumnya N sama dengan 1, L sama dengan 1, N sama dengan 2, Satu L sama dengan 1, sama dengan satu. ML-nya 0, L sama dengan MS 0. MS plus setengah. 1/2. Ya, Kita semua pintar. tuh. Kalian Silahkan diresapi dulu. Yang masih bingung silahkan bertanya ya. Nanti kalian daripada sesat selanjutnya lebih baik bertanya sekarang. Kalau kalau ruangannya lebih dari 3 gimana nentukan ML-nya, Bu? Kalau apanya? Yang ruang-ruang itu nih yang 3, yang minus Nah, 1. oke, saya cari contoh soal yang segitu ya. Dia berada di 37 kah? RB. Saya cari coba atau nih, kalian catat dulu ini ya, sambil saya mencari atom yang lebih besar. Berarti dia harus berada di elektron valensi yang D. D elektron valensinya. Apa ya yang bagus ya? Hmm, mana tabel periodik saya ini? D, yang di D berarti sekitar, bentar, kita hitung dulu berarti. Ups, udah habis nih. Mana ini tabel periodikku? Misal saya punya titanium kali ya. Titanium nomor atomnya kalau nggak salah 20 berapa? 22. Ini udah contoh soal yang kedua ya. Misal saya punya ih, titanium. Atom titanium. Titanium itu nomor atomnya 22. Oke, coba ya. Berarti kalau nomor atom 22, jumlah elektronnya ada
2 2 juga. Nah, kita mulai dah tuh konfigurasinya. 1S, 2 ya. 2 S2, 2P6. Ini tadi totalnya 2, ini 8. Masih kurang ya, baru 10 ya. Tambah 3 S2, S2 3P6. Berapa nih? 6 16 Ini 8 juga. 18 Totalnya 18 18. Habis ke sini berapa? Jangan ke 3D dulu ya, 4 dulu ya. 4 S2 S2. Ini udah 2, ini udah 20 ya. Sisanya adalah ya 3D. 2 Nah, oke, jadi total elektronnya ini adalah 22. 22 Jumlah elektron. Di sini kita punya elektron valensi, sorry. Kita punya elektron valensinya adalah di sini ya, 3D2. Oke. Sekarang kita tentukan konfigurasi, berarti ya udah ini aja ya, ini sama dengan konfigurasi nih. Konfigurasi elektronnya adalah ini. Ini tandanya elektron ya. Strip atas kecil itu biasanya elektron. Gampang nih kita. Kita tinggal masukin yang mana Bu? Boleh nggak kita untuk menentukan 4 bilangan kuantum kan dia berdasarkan elektron valensi. Jadi ya udah yang ini aja nih yang kita lihat si 3D2 ini aja nggak apa-apa. Jadi 3D2 ya. Karena kan kita menentukan elektron valensinya. D itu tadi dia mempunyai 5 ruang. 1, 3, 0 oke. Mulai dari tengah itu pasti 0. 1 dan 2 Di tengah 0, kanan kiri minus 1 plus 1. Lagi minus 2 plus 2. 2 Oke? 2 ya. Ini tadi ML-nya. Gampang. Terus berarti kita masukkan elektronnya ya. Karena ada N 2, berarti gimana? 1 dulu di sini. Jangan langsung ke bawah ya, tapi dia harus mengisi semua ruang dulu. Karena cuma ada 2, ya udah mentok di sana 2 dia. Oke? Oke, dia mentok di 2. Di sini. Udah, kita mulai tentukan nih. Untuk N itu kan kita lihat, ini 3D2, berarti N sama dengan 3. 3 Nah, 3D2. Nih ya, si 3 ini N. L-nya berapa? L-nya gampangnya ya udah 3 kurang 1 sama dengan 3 min 1 2. 2 Bener nggak? Oh iya, di sini ada plus 2 sampai minus 2. Berarti Benar. L-nya bener 2. Oke? Ya. ML-nya berapa? Lihat elektron terakhir. Ada di kotak mana dia? 1 min 1 Minus 1. Iya, karena dia ada di minus 1. Ini saya nulis L kayak E ya. Sorry ya, tulisan saya rada-rada. Nih. Ya udah, MS. Ke atas apa ke bawah? ke atas. Ke atas berarti plus setengah. plus setengah Oke, udah deh. N sama dengan 3, L sama dengan 2, ML min 1, MS plus setengah. Gimana? Gampang nggak? Cepat. Bingung, Bu. Masih bingung? Bagus. Kalau masih bingung, saya kasih soal lagi soalnya nih. Oke, pelan-pelan ya. Yang masih bingung tadi yang ada keluar nama guguk, tolong diperhatikan lagi. Masih bingung atau tidak. Astaga. Ma beli es ma Ya, Wah, ya, udah mendidih kak otak minta beli es. Nah, ini kan rata-rata atom stabil ya. Gimana ceritanya, Bu? Emang ada atom tidak stabil? Bukan si atom tidak stabil, tapi ini adalah atom bermuatan. Misal, ini nomor 3 ya. atom aja labil apalagi. Kalau saya mempunyai oksigen, nomor atom 8, tetapi dia punya muatan 2 minus. Ini gimana ya? Konfigurasi dan 4 bilangan kuantumnya.
Wah, atomic age. Kan minggu lalu udah kita bahas ya. Kalau ion ada senyawa, ada atom, ada ion, ada molekul ya. Nah, ini adalah atom yang bermuatan nih atau yang bersenyawa. 4 bilangan kuantumnya. Nah, yang perlu kalian ingat, jadi kalau muatan ini ya, kalau dalam atom itu atom bermuatan itu ada yang positif, ada yang negatif. Negatif itu artinya, positif itu artinya apa? Dia memberi ya, ngasih ya. Oh, dia ngasih, dia memberi. Dia sebagai donor. Oke? Jadi kalau positif satu, dia yang memberi atau memberi. Donor atau dia yang memberi elektron. Tapi kalau negatif, dia yang minta negatif, minta min ya, minta atau dia yang menerima ya, minta atau menerima elektron. Jadi kalau misalnya kita punya atom oksigen 2 minta ya dia ya, jumlah elektronnya jadinya berapa? Elektronnya 6. Dia minta, berarti kalau dia minta, dia nambah atau berkurang? Kurang. Jumlah elektronnya 10. 10. Kenapa? Karena dia minta kan, berarti dia dapat dari orang lain kan, dia menerima dari yang lain. Jadi ditambah 2, hasilnya adalah totalnya adalah 10 elektron. 10. Ingat tuh. Oh, Nah, di sini nih, karena dia min, artinya dia meminta, berarti dia ada tambahan 2 elektron. Oke? Kalau dia positif, dia ngasih, berarti dia harus mengurangi elektronnya, dia kasih ke orang. kurangin 2 elektron. Nah, iya, kurangin 2 elektron. Nah, itu ya, hati-hati. Jangan kalian mentang-mentang di atas minus, terus jumlah elektronnya dikurang. Enggak, tapi sebaliknya ya. Sebaliknya ditambah. Berarti totalnya dia 10 elektron. Ya udah, kalau 10 Elektron. elektron berarti konfigurasinya kita punya 1 S2. 1 1 S2. 1 S2, 2 2 S2, 2 S2. 2 P6. Ini udah berapa 2 nih? P6. Ini 2, 8, udah 10 ya? Pas 2. ya? Udah Ya, pas. Berarti pas. yang terakhir elektron valensinya ini. Ini konfigurasi udah oke ya. Ini saya elektron valensi saya highlight. Bilangan kuantum gimana, Bu? Oke, kita fokus ke elektron valensi. 2P6. Kalau P berarti dia ada 3 ruang. 2. ML-nya berapa aja kalau 3 ruang? 0, min 1, plus 1. 1 plus 1. Sekarang kita isi ya elektronnya ya. Ada 6. 1. 1. Kiri dulu, jangan ke bawah dulu ya, ke kanan dulu. 2, 3. Baru udah penuh, baru dia pindah lagi ke kiri. 4, 5, 6. Oke, nih saya highlight lagi. Dia ada di sini ya. Nih. Berarti ini kan tadi kita punya 2P6. N-nya sama dengan 2. Karena 2P6 nih angka yang ini N. L-nya sama dengan 2 kurang 1 ya, alias 1. Bener ya, ini ada 1 min 1. Oke. ML-nya, lihat. ML-nya berapa? Elektron terakhir. 1. Yang saya highlight kuning ada di kotak mana? Ini plus 1. Iya, plus 1. Oke. MS-nya ke atas apa ke bawah? Bawah berarti minus setengah. Oke, udah selesai. Yup, dah. Paham ya sampai sini ya? Paham sekali. Oke, biar makin paham saya kasih lagi satu soal ya. Contoh soal ini. Lagi mau lagi. Oke. Biar matang. Saya maunya yang agak banyakan dah angkanya nih biar kalian semangat menghitung. Tentukan konfigurasi elektron dan 4 bilangan kuantum dari atom rubidium alias Rb. Nomor atomnya adalah 37. Atom apa lagi?
Ada 37 ya konfigurasi elektron dan 4 bilangan kuantumnya apa aja. Yuk coba kalian kerjakan dulu. 3S2, 3P6, Ya konsi dulu, nanti baru kita bahas masing sama-sama. 4S2, Itu berarti konfigurasi 3D10, 10, 2 8, 12, 18, 20, Iya. 30. 3 berapa tadi? Oh, ini konfigurasinya 2P6. Mana soalnya? Ih, bukan itu, Bu. Yang tadi yang ada konfigurasinya. 3D, 37, RB, 30, Nggak mau sih. 4P6, 5S1. 5S1 berarti wait, Ya. D, cuma 2 doang. S berarti 0. 5. Nah, jadi cuma Ada yang udah? Taruh. Oke, sorry. Tiga puluh banyak. Bu, boleh pakai kalkulator? Boleh ya, silakan pakai kalkulator. Berarti Ibu sudah. Oke, berapa terakhirnya? Sorry, Sorry, hasilnya konfigurasinya dulu, konfigurasi. 5S1. Hah? dari awal. Dari awal. 5S1. Oh, 1S2, 1 S1, 2S2, 1 S2, 1S2, 2P6, 2S2, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S1. 5S1. 4P6, 5S. 5S1. Coba hitung ya, 2, 4, 6, 10, 18, 20, 30. Oke, sip, 37, mantap. Terus bilangan kuantumnya, N-nya berapa? N-nya 5. Oke. 5, L-nya 4. L-nya 4, L-nya 5,1. L-nya 4. Ini kebalik ya saya? Tunggu dulu. 4S2, 4P6. L-nya berapa? 4, terus? L-nya 4. L-nya 4, Terus ML-nya 0. ML-nya 0. Terus Terus? MS-nya plus 1/2. S-nya plus 1. ya. Oke, sip. All good. Oke ya. Ya. Ada lagi nggak? Ntar dulu saya lihat contoh sekali. Udah, kayaknya itu aja. Alhamdulillah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kayaknya kan udah cukup paham kayaknya ini ya.
Hmm. Tadi latihan soalnya ya. Udah bisa semua berarti kalian. Oke. Nah, ini tadi yang pertama. Nah, ini tugas kalian. Allahu Akbar. Cuma 3. Kok kan udah tadi Bisa ini, latihan jadi sama Bambang. bisa lah ya. Pertama, tentukan konfigurasi elektron dan 4 bilangan kuantumnya dari atom neon. Jagoan neon ya. Neon itu nomor atomnya, ya nomor atomnya 10. Terus yang Saya kedua, belum mengerti ini semuanya nih. kenapa? Gimana? Belum mengerti. Belum ngerti dia, Bang. Ada Belum yang mengerti. belum ngerti? Ada yang Iya, belum Bu. paham. Yang Apa mana, tadi saya mau? yang mana? Nah, kan tadi tidak bertanya ya, sebentar. Saya tidak mengerti di bilangan kuantum, Bu. Yang bilangan Ya, Kang. kuantum, oke. Iya, Contoh soal yang mana nih? Siapa tadi? Solihin? Sambil Solihin, Bu. tunjukkan saya dulu ya. Kalau bilangan kuantum, menentukannya itu kalian lihat elektron valensi alias elektron terakhir. lalu Nih yang gampang. mengapa kau malu? Lihat bilangan elektron terakhir. Nih ya, Maunya siapa yang bernyanyi? Itu jangan bernyanyi dulu. bukan Ini ruangan. contohnya adalah tentukan konfigurasi elektron dan 4 bilangan kuantum dari atom 6C. 6, sorry ya, dari atom karbon ya, terdiri dari 6, nomor atomnya 6. Berarti jumlah elektronnya sama dengan 6, karena nih atomnya stabil. Stabil itu tandanya adalah dia tidak ada minus, tidak ada atau positif ya, dia stabil. Berarti jumlah elektron sama dengan nomor atomnya nih ada 6. Nah, terus si konfigurasinya udah paham ya? Kenapa bisa seperti ini ya? Jadi kita ngikutin tadi asas Aufbau dari kulit pertama sampai kulit ke kedua ya, karena ada 6. Taunya kita dia berhenti itu di mana, Bu? Dari jumlah elektronnya. Jadi kalau kulit pertama kan ini dia totalnya itu 2 nih, 2 kan? Sisa 4. Terus dia masuk ke 2s2 udah 4. Sisa 2 berarti ini adalah elektron valensi nih. 2p6 adalah elektron valensi. Elektron valensi ini yang digunakan untuk ini ya, menentukan 4 bilangan kuantum nih. Untuk menentukan 4 bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu kita langsung masuk aja. Nah, masuk ke dalam, ini saya semuanya saya tulis ya. Atau bisa juga kalian fokus menulisnya di sini aja nih untuk menentukan bilangan kuantum. Oke. Pertama, lihat 2p2. N itu selalu dia berada di nominal yang di depan, angka di depan. Angka di depannya berapa? 2, Bu. Oh ya udah, berarti dia adalah nomor atomnya sorry, bilangan kuantum utamanya N-nya sama dengan 2. Oke? Iya, Bu. Siap. Sama dengan 2. Oke. Makanya nih saya tulis nih. N sama dengan 2 karena kan ini 2p2. Nah, yang 2 di ini itu untuk menentukan N. Ya. Oke, itu. Iya, Bu. Iya. Iya. L itu gampang, N kurang 1 aja ya. Berarti 2 kurang 1 sama dengan N-nya 1. Satu. Nah, kalau ini gampang ya. Hmm. Terus ML ini, Bu. Nah, ML ini kita lihat si ruang kotak-kotak itu. Lihat kotak-kotak itu ya. Posisi elektron terakhir yang mana? Posisi elektron terakhir kan yang ini nih, yang di tengah ini kan, di kotak tengah ya kan? Iya. Di kotak tengah itu dia di bawah saya tulis, dia -1, 0 atau +1? 0. 0, berarti ML itu sama dengan 0 karena dia elektron terakhirnya berada di kotak yang 0 ini, bukan -1, bukan +1. Makanya ML-nya sama dengan 0. Oke? Nah, bingung? Mana tadi yang bingung? Solihin Ya, ya? sudah, Bu. Sudah mengerti. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya udah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, ini spin. Kalau spin itu dia berputar. Gampang, cuma ada dua. Ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Dan nilainya selalu setengah ya. Nah, karena yang di atas, yang di elektron terakhir ini, dia berada ke atas ya. Arah panahnya ke atas, berarti dia positif setengah. Tuh. Oke. Gila. Nah, ini kebetulan dia berada di posisi P ya. Terakhirnya itu di orbit P. Kalau ternyata dia di orbit D, Bu. Nah, orbit D. Kalau orbit D itu dia ada 5 kotak. Ingat, orbit D ada 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil yang terakhir aja, 3D2. Oke. Di sini kalau cara menuliskan ML adalah mulai dari kotak yang paling tengah itu 0. Ke kiri negatif, ke kanan positif. Ngikutin bilangan bulat ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kan ke kirinya negatif 1, negatif 2. Ke kanannya positif 1, positif 2. Nah, untuk menentukan N, kita lihat aja terakhir ini kan 3D2 nih. Berarti 3, N-nya sama dengan 3. Gampang ya, L tinggal kurang aja. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, untuk kalian konfirmasi ya, L ini sama dengan 2, kalian bisa lihat angka paling banyak di kotak ini. Angka paling banyaknya kan min 2 sama plus 2 ya, benar. Berarti dia L-nya 2. Tuh. Oke. Dan Salah satunya ya. ML-nya sama dengan berapa? Nah, ini kan kita lihat. Posisi elektron terakhir kan di kotak yang saya highlight kuning ya. Dia berada di kotak yang minus 1. Sorry. Yang dia berada di kotak yang minus 1. Berarti ML-nya sama dengan minus 1. Nah, yang MS-nya dia lihat dulu ke atas atau ke bawah. Ke atas berarti positif 1/2 atau positif setengah. Itu ya. L ini artinya subkulit ya. L ini artinya subkulit, jadi dia di subkulit yang kedua. N itu kulit. Bisa juga seperti itu. Terus, nah kalau yang ada ionnya atau muatannya, kalian lihat nih, dia positif atau negatif. Di sini kan dia negatif 2 ya. 2 min, berarti kan dia negatif dan ada 2 elektron yang negatif. Kalau dia negatif, min berarti dia minta elektron. Kalau dia minta elektron, berarti kan dia bisa menerima ya, bisa menambah elektron 2. Jadi kalau kita punya muatan oksigen 2 min, jumlah elektronnya bukan 8, tetapi 8 ditambah 2, totalnya 10 elektron. 10 elektron. 10 elektron sama nih terakhir. Nah, kebetulan terakhirnya adalah 2P6. N-nya 2, L-nya 1, ML-nya karena dia di bagian di kotak plus 1, berarti ML-nya plus 1. Spin-nya dia ke bawah, berarti negatif 1/2. Oke, gitu. Mana lagi yang pusing? Kira-kira yang paling sulit dipahami itu yang bagian mana ya menurut kalian? semuanya. Semuanya? Kalau saya di bilangan kuantumnya tadi. Tapi Bilangan sekarang sudah masuk kuantum. sedikit. Oke. Sedih. Saya rasa yang paling membuat sulit adalah jumlah elektronnya ya nggak sih? Kalau jumlah elektronnya kecil sedikit, mungkin kalian bisa memahami dengan baik. Tapi kalau misalnya jumlah elektronnya udah besar, mungkin kalian agak-agak bingung ya. Bentar, kita lihat di penugasan itu ada berapakah elektronnya besar-besar apa kecil-kecil? Tugas. Nah, neon 10 oke ya. Fluor 20. 9 oke. Oh, 26 masih di bawah 37. Tadi kan udah nyobain 37. Masih lah bisa. Kalau untuk atom yang lebih besar, nomor masanya, nomor atomnya itu bit complicated ya, dan biasanya dia tidak terlalu ini juga sih. Untuk kita buat konfigurasi dan bilangan kuantumnya. Karena yang lebih banyak berikatan ini yang atom-atom yang lebih moderat ya, menengah ke bawah gitu. Yang umum ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, dicoba ya.
Masih ada waktu sampai hari Jumat. Jadi kalian masih bisa mengerjakan. Kalau masih ada yang bingung, boleh tanya saya atau kalian juga bisa saling kerjasama ya. Maksudnya tanya temennya nih, jangan nyontek, tapi tanya temennya ini kok aku bener nggak jawabanku sama nggak gitu. Kalau ada yang beda, kira-kira bedanya apa gitu ya. Supaya kalian juga ikut tahu, ikut pinter, jangan temennya aja yang pinter. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Kayaknya Saya, Bu. apa? Gimana? Mau tanya Ibu, gimana cara menentukan jumlah orbitnya? Jumlah orbit yang mana tuh? Yang misalnya kayak tadi kan ada perbedaan orbit setiap soal itu, gimana kita bisa tahu jumlah orbitnya masing-masing itu? Oke, bentar. Jadi ini di depan ya. Nah, ini kan. Ini kita tahunya. Orbit itu ada beberapa jenis ya. Kita sebutnya orbit S, P, D, dan F. Tunggu, Bu. Nih. Orbit itu ada bentuknya, itu L menentukan bentuknya atau orientasinya ML itu tadi. Nah, kalau misalnya ini jumlah total elektron ya. Kalau misalnya dia berada total elektronnya 10, berarti kan 2 tambah 8 10. Dia berada di sini kan. Elektron terakhirnya dia di PZ ya, atau di P ya. Berarti dia berada di orbit P. Tuh. Dia ada berada di orbit P. Oke. Tapi kalau misalnya kita punya 20 iya 20 ya. 20 elektron. Ini kan 10, ini 10, terus 20 kan 10-nya berada di sini. Berarti dia berada di orbit sini ya, M, D. Mm. Tetapi kalau untuk mengisi elektron hati-hati, kita harus mengikuti azas Aufbau dulu. Oke. Nah, azas Aufbau ini adalah dia berdasarkan tingkat energi. Jadi tidak selalu si tingkat energi D ini, 3D ini ternyata dia lebih tinggi daripada 4S. Sehingga dia harus diisi 4S dulu baru 3D. Nah, Aufbau ini dapat dari mana sih, Bu? Ini karena ini ya, dia mengadakan kayak eksperimen tentang beberapa atom, terus dia lihat apa namanya kecenderungan dari atom-atom itu seperti apa. Kayak gitu, dan ternyata untuk atom yang berada di di kayak apa ya, persimpangan antar kulit gitu kan. Ini kan 3P3D, persimpangan antar kulit. Ternyata yang kulit yang agak deket subkulit, ini kan subkulit ya. Ini kan kulit, terus ini subkulitnya. Jadi dia subkulit yang agak deket di awal itu yang lebih rendah energinya, yang gampang atom itu untuk masuk gitu. Karena gini, kalau kalian lihat ya, lihat nih. Orbital S ini kan simple ya, cuma satu ini aja ya. Jadi elektron kalau mau masuk ke sini dia gampang, terus dia tinggal berputar aja selesai. Tuh. Tapi untuk masuk ke orbital D itu complicated. Nah, ada yang bentuknya, saya nggak lihat. Ada yang ini kan ada sumbu X, Y, Z ya. Ada yang bentuknya kayak pita 4 kayak gini. Atau ada yang di tengahnya bundar terus dia juga bulat. Jadi dia lebih complicated sehingga elektron itu juga kadang kalau untuk elektronnya yang cuma satu ya yang tidak full ya, itu agak sulit untuk langsung mengarah ke sana. Nah, itu salah satu teori yang mengatakan kenapa kita harus mengisi S itu yang 4S itu dibandingkan 3D itu dia lebih rendah. Tuh, karena kesimpelannya juga kayaknya ya. Kalau kita lihat semakin besar orbitalnya semakin complicated ya kan. Yang F apalagi nih, waduh, yang lebih lebih sulit ya. Maksudnya lebih complicated gitu. Tuh, cuma ya memang tidak bisa juga langsung 1S, 2S, 3S, 4S, 5S terus baru P gitu. Kenapa nggak kayak gitu? Karena memang ada apa ya, kayak kuota gitu, kuota dari setiap kulit itu dia harus memenuhi satu
satu semuanya ya, memenuhi semuanya itu diisi elektron supaya dia bisa bergerak secara optimal, putar secara optimal. Nah ini, kalau misalnya kalian emang agak-agak, aduh kok kayaknya gimana nggak bisa dibayangkan Bu, ya itulah namanya mekanika kuantum. Jadi karena dia partikelnya sangat kecil, skala atom kita tidak bisa lihat kasat mata ya, jadi kita hanya bisa punya asumsi dan probabilitas. Dan asumsi probabilitas inilah yang sudah diuji ya secara teori oleh ilmuwan-ilmuwan di fisika dan kimia. Nah inilah yang kita terapkan saat ini. Kayak gitu. Tadi siapa yang nanya? Bambang ya? Bang gitu, Bang. Ya. Sudah ngerti Bu, lebih dari yang saya harapkan. Oh gitu. Wih, Bambang pintar Bambang Hmm. Iya, ini memang Paman itu apa ya? paman. Memang kalau misalnya ngomongin mekanika kuantum ini memang agak-agak gimana ya? Karena bendanya itu tidak nyata ya, tidak bisa kita lihat. Jadi kita hanya bersandarkan pada teori yang sudah mempelajari itu dan Bayangan. kita memahami, oh ternyata pergerakannya itu seperti ini, kayak gitu ya. Termasuk kayak atom. Saya dulu pernah bertanya, kenapa kok atom itu bisa berputar ke atas dan ke bawah, kenapa dia tidak ke kiri, ke kanan ya, samping, miring, dan sebagainya, kayak gitu. Nah, itu karena ternyata mereka berdasarkan eksperimen yang menggunakan sinar pancar tadi ya, jadi ditembakkan sinar. Nah, itu ternyata cuma ada dua reaksinya, yaitu kayak yang ke atas, spin putar ke atas, ke kanan, atau spin putar ke bawah. Dan itu juga terjadi pada molekul-molekul termasuk molekul di dalam tubuh kita. Contohnya glukosa itu dia dextro ya. Jadi di apa namanya di si pemutaran bidang cahayanya itu dia dextro ke kanan gitu ya, positif alias positif ataupun sebaliknya levulosa itu ke kiri. Kayak gitu. Jadi rata-rata ada dua sih. Nah, untuk memudahkan kayaknya ya, untuk memudahkan kita mempelajari dan memahami, makanya pakai eh, itu tadi ada bilangan kuantum spin ya, dia ke atas atau dia ke bawah. Untuk melihat perilaku dari atom. Tuh ya, si atom bayangkan ya, atom yang kecil, paling kecil itu aja tuh susah sekali ya kita pelajari. Maksudnya dia punya aturan tersendiri ya, yang paling kecil bayangkan. Gimana kita makhluk hidup ya, manusia yang complicated. Tidak mungkin dia bekerja sendiri kan, pasti ada aturan-aturan di dalam ya, di dalam tubuh kita, sel-sel kita, organ kita itu udah punya aturan tersendiri sehingga dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Gitu. Tidak mungkin semuanya itu dia asal aja ya, suka-suka dia tergantung mood dan sebagainya. Semua itu ternyata bisa kita lihat, oh ternyata ada aturan yang dia ikuti. Itulah itu salah satu kekuasaan ya, kekuasaan sang pencipta ya, yang udah mengatur semuanya sedemikian rupa sempurna gitu, sehingga ada loh aturannya, tidak sembarangan gitu. Bahkan kalau misalnya pun ya, ini jadi sedikit berfilosofi, sorry, jadi sedikit berceramah. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita pun sebenarnya itu kalau dianggap oh kebetulan nih ketemu dia gitu. Sebenarnya kalau untuk kebetulan itu di dunia ini saya ya saat ini tuh sudah berada pada fase nggak mungkin kebetulan gitu. Pasti ada sesuatu nih. Entah gaya, entah momentum yang kita tidak tahu gitu ya. Yang itu jadi menghasilkan akibat yang kita rasakan saat ini kayak gitu. Termasuk kayak misalnya kalau kalian seneng berbuat baik gitu ya pada suatu hari terus kalian mengalami kemalangan terus tiba-tiba ada orang tak dikenal atau gimana menolong kalian dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi efek dari perbuatan kita yang dulu atau gimana ya. Sehingga itu menghasilkan kayak impact atau gaya aksi reaksi yang balik lagi ke kita. Kayak gitu. Itu sih. Bayangkan atom yang kecil ini aja ada aturan gimana ini ya angkasa ini ya. Luar angkasa yang sangat besar ini juga tidak mungkin tidak ada aturannya. Gitu. Oke ya, kayaknya udah dulu sih kuliah kita sampai saat ini. Jangan lupa untuk praktikum nanti itu di akhir ya, di akhir perkuliahan. Sorry, maksudnya di akhir semester. Kira-kira sekitar pertemuan ke-13, 14, 15. Nanti saya kirimkan modul praktikumnya supaya bisa kalian pelajari. Nah, untuk praktikum, mohon maaf saya tidak bisa mendampingi ya. Jadi nanti insya Allah ada Pak Safwan atau Bu Ariska yang akan mendampingi. Cuma ya semuanya yang di praktikum sih udah yang kita pelajari sih. Jadi harusnya kalian bisa lah ya.
All good. Sampai sini ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Ini saya record ya atau saya rekam, jadi nanti saya coba masukkan ke YouTube. Siapa tahu masih ada yang bingung gitu kan dengan penjelasan tadi atau yang sinyalnya terganggu sehingga masuk dan keluar keluar masuk gitu, jadi bingung. Bisa kalian lihat lagi ya kalau dibutuhkan gitu sih. Steam. Kan, kalau sudah saya akhiri ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya hari Jumat malam. Selamat belajar, semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirimkan slide-nya ya di grup ya. Bu, tidak ada, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bye-bye. Jangan lupa sarapan yang belum sarapan.